Jamaah sholat Jumat yang mulia, satu ketika seorang ulama bertanya kepada murid-muridnya. Ulama itu bertanya, "Wahai murid-muridku, di antara kalian, adakah yang mengetahui mengapa Allah memberikan keutamaan, memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman dibanding keistimewaan yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain?" Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman lebih istimewa dibandingkan kekuasaan yang Allah berikan kepada ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Allah juga memberikan kekuasaan yang lebih istimewa kepada Sulaiman, melebihi kekuasaan yang pernah dikuasai oleh Raja Zulkarnain atau Nabi Zulkifli. Karena Nabi Sulaiman, Allah berikan kekuasaan tidak hanya pada daratan, Allah juga memberikan kekuasaan pada lautan, pada udara. Dan Allah tidak hanya memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman kepada manusia, bahkan Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman, mampu menguasai kelompok jin, kelompok hewan dan binatang-binatang yang lainnya. Dan bahkan Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman, mampu memindahkan istana yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan Allah memberikan kekayaan melebihi kekayaan yang pernah dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Allah memberikan kekayaan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Allah juga memberikan keistimewaan, kekayaan kepada Nabi Sulaiman melebihi kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sang murid menjawab, "Tentu kami tidak mengetahui, wahai guru." Kemudian sang guru melanjutkan nasihatnya, "Wahai murid-muridku, bila kamu ingin atau bila kita ingin mendapatkan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Allah berikan kekuasaan kepada kita, Allah memberikan kekayaan kepada kita, bahkan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Mari kita baca doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surah An-Naml ayat 19. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, keistimewaan yang tidak diberikan Allah kepada nabi-nabi yang lain, karena Nabi Sulaiman senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepadanya. Satu ketika pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada seorang pengemis yang mengadu tentang kehidupannya kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah Musa, engkau seorang kalimullah, engkau nabi yang mampu berkomunikasi langsung dengan Allah. Mintakanlah kepada Allah agar Allah memberikan kehidupan yang layak kepadaku, memberikan kekayaan kepadaku, memberikan kesejahteraan kepadaku, memberikan ketenangan hidup kepadaku." Tentu saja Nabi Musa alaihissalam kemudian menyampaikan, "Duhai Allah, engkau maha mengetahui apa yang baru saja terjadi antara hambamu kepadaku." Kemudian Allah menjawab, "Ya Musa, katakan kepada hambaku itu, hendaknya ia bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya. Niscaya aku akan berikan kekayaan hidup kepadanya." Ketika disampaikan firman Allah tersebut, namun sang hamba menjawab, "Wahai Nabi Allah Musa, bagaimana mungkin aku bersyukur kepada Allah
Sejak aku menyadari kehidupanku, aku tidak menemukan ruang, aku tidak menemukan posisi, aku tidak menemukan tempat. Aku mampu bersyukur kepada Allah. Penderitaan hidup senantiasa menaungi hidupku, dan aku tidak sempat merasakan ada rasa nikmat yang aku rasakan dalam hidupku ini. Bagaimana mungkin aku bersyukur kepada Allah? Kemudian Allah menjawab, ya Musa, katakan kepada hambaku itu, malam yashkuril qalil, lam yashkuril kabir. Kalau dia tidak mampu menemukan nikmat-nikmat yang kecil yang aku berikan kepadanya, bagaimana mungkin dia mampu bersyukur atas nikmat-nikmat yang besar? Ketika seorang hamba tidak mampu bersyukur kepadaku, maka dia akan menjadi orang yang kufur, dan dia akan mati dalam keadaan kufur. Sebaliknya, seorang hamba yang lain yang diberikan Allah kekayaan, kemudian menyampaikan permasalahan hidupnya, duhai Nabi Allah Musa, Allah telah memberikan kekayaan kepadaku, Allah memberikan kekuasaan kepadaku, Allah memberikan popularitas kepadaku, dan kekayaan ini seringkali merepotkanku, seringkali menghambat aku beribadah kepada Allah. Karena itu aku mohon agar engkau doakan kepada Allah agar aku menjadi hamba yang du'afa dan miskin. Disampaikan permohonan sang hamba oleh Nabi Musa alaihissalam, dan Allah menjawab, ya Musa, katakan kepada hambaku itu, bila ia ingin hidup menderita, bila ia ingin hidup tidak tenang dan tidak bahagia, hendaklah ia jangan bersyukur kepadaku. Namun apa yang dijawab oleh sang hamba tadi? Duhai Nabi Allah Musa, seandainya Allah tidak memberikan kekayaan kepadaku, seandainya Allah tidak memberikan kekuasaan kepadaku, seandainya Allah juga tidak memberikan popularitas kepadaku, dengan panca indera saja, dengan mata yang Allah berikan kepadaku, dan dengan mata ini aku bisa menikmati keindahan alam semesta, bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah? Seandainya Allah tidak memberikan telinga, tidak memberikan kekayaan kepadaku, kekuasaan dan jabatan, hanya dengan telinga ini saja aku sudah bersyukur kepada Allah. Bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah? Bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah? Allah memberikan panca indera yang dengannya aku bisa bergerak, melakukan aktivitas-aktivitas. Bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah? Kemudian Allah menjawab, ya Musa, katakan kepada hambaku itu, ia akan kaya dan dia akan menjadi orang-orang yang bahagia di dalam hidupnya. Rasulullah bersabda, akan ada sekelompok umatku yang mereka diberikan sayap, kemudian mereka diterbangkan menuju pintu surga. Di depan pintu surga, malaikat Firdaus bertanya, wahai hamba Allah, siapakah kalian? Apa yang menyebabkan kalian langsung berada di depan pintuku? Apakah kalian melewati hisab? Maka kelompok hambaku itu menjawab, kami tidak melewati hisab. Apakah kalian melewati mizan? Kelompok hambaku itu kata Rasulullah tidak melewati mizan. Apakah kalian tidak melewati sirat? Maka hambaku itu menjawab, kami juga tidak melewati sirat. Malaikat Ridwan bertanya, apa gerangan yang menyebabkan kalian mendapatkan keistimewaan sehingga tidak melewati mizan, tidak melewati hisab dan tidak melewati sirat? Maka kelompok-kelompok hambaku itu menjawab, ketika kami di dunia, kami adalah orang-orang yang selalu malu dan takut kepada Allah di tengah kesendirian kami. Dan yang kedua, kami senang menjalankan perintah-perintah Allah, sebagaimana kami senang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala.